send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mendeskripsikan teori asam basa menurut Lewis. Oke? Nah, kita sudah belajar tentang dua teori. Yang pertama yaitu teori Arrhenius, kemudian yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry, dan yang ketiga ini adalah teori asam basa Lewis. Nah, konsep asam basa menurut Bronsted-Lowry itu mempunyai keterbatasan, yaitu terutama di dalam menjelaskan reaksi-reaksi yang melibatkan senyawa tanpa proton atau H+. Nah, contohnya yaitu reaksi antara senyawa NH3 dan BF3 serta beberapa reaksi yang melibatkan senyawa kompleks yang terutama pada ion logam ya. Nah, maka dikemukakanlah teori yang ketiga, ini teori yang terakhir ya dalam asam basa ini, yaitu dikenal dengan asam Lewis dan basa Lewis, dengan teorinya yang dikemukakan oleh Gilbert and Lewis pada tahun 19-an. Nah, asam menurut Lewis itu adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lain atau yang kita kenal dengan aseptor pasangan elektron. Oke. Kemudian kalau basa, itu dikenal dengan basa Lewis, yaitu senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain atau yang kita kenal dengan donor pasangan elektron. Nah, kita lihat contohnya di sini. Ini ada senyawa NH3 ya dan juga H+, maka akan menghasilkan NH4+. Nah, di sini yang memberikan pasangan elektron, ingat ya, kalau pasangan berarti 2, elektronnya 2 ya. Yang memberikan adalah NH3. Maka NH3 itu sebagai donor. Oke, sebagai donor, dan H+ itu sebagai aseptor yang menerima. Maka kalau donor itu disebut dengan basa yang memberikan, kemudian kalau yang menerima itu disebut dengan asam ya pada teori asam basa Lewis. Oke, sekarang kita lihat dulu penjelasannya. Nah, dalam teori asam basa Lewis kita biasakan untuk menuliskan Lewisnya ya, struktur Lewis. Struktur Lewisnya, elektronnya yang terutama ya, dan juga boleh digambarkan semuanya ataupun yang sudah sepasang atau sudah berikatan tidak ada, yang terlibat saja boleh yang digambarkan. Nah, di sini jadi ada serah terima elektron ya dari NH3. NH3 mempunyai sepasang elektron yang diserahkan ke NH3 ya, yang diberikan ke H+. Maka penulisan strukturnya seperti ini. Kemudian berarti di sini kita kalau mau menggambarkan ikatannya, nah ini lihat beda ya, kalau ikatan di dalam kimia itu ada yang ikatan kovalen itu terbagi bermacam-macam. Ada kovalen tunggal ya dengan tanda garis, kemudian rangkap 2 dengan 2, rangkap 3 dengan 3 garis. Nah, ini pakai menggunakan tanda panah. Tanda panah maka dia disebut sebagai ikatan kovalen koordinasi. Jadi hanya satu senyawa saja yang memberikan atau yang menyumbangkan elektronnya. Jadi si H-nya itu karena dia tidak punya elektron, jadi dia hanya numpang atau menerima saja. Ya, di sini makanya disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Maka dituliskan bukan dengan garis tapi dengan tanda panah. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi contoh berikutnya nih yang tadi ya, untuk soal NH3 dan BF3 akan menghasilkan NH3BF3. Ini tidak bisa dijelaskan dengan teori Arrhenius dan juga teori Bronsted-Lowry ya. Nah, sehingga ini dijelaskan menggunakan teori Lewis ya. Nah, yang tadi kita punya senyawa NH3. Nah, di sini ya NH3-nya
ini ya yang terlibatnya ada dua elektron atau satu pasang. Kemudian ada BF3, kita gambarkan strukturnya nih, strukturnya digambarkan. Yang NH3 juga digambarkan. Elektron yang sisa atau yang terlibat saja dalam serah terima elektron. Nah, kemudian berarti NH3 yang memberikan ke B ya, ke B ya. Sehingga nah di sini akan terbentuk satu ikatan kovalen koordinasi. Berarti NH3 itu adalah sebagai basa, sedangkan BF3 itu adalah sebagai asam. Oke. Dan kebalik ya, kalau misalnya di Bronsted-Lowry itu yang donor itu adalah yang asam ya. Tapi yang didonor itu adalah H+, beda ya. Oke. Kalau di sini adalah pasangan elektron ya. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya, yaitu O2- ditambahkan dengan SO3, atau mungkin kalau dalam reaksi itunya itu adalah CaO ditambah dengan SO3, maka akan menghasilkan CaSO3. Nah, ini yang kita gambarkan di sini yang terlibat, yaitu O2- ditambahkan dengan SO3. Nah, ini kita harus gambarkan struktur Lewisnya ya, biar ketahuan elektronnya. Nah, kita lihat di sini oksigen mempunyai 8 elektron ya. Kenapa dia 8 elektron? Karena ada tambahan 2 elektron dari luar, makanya dia muatannya 2- ya. Kemudian ditambahkan dengan SO3. Nah, ini struktur Lewis dari SO3 kita gambarkan. Nah, di sini kita lihat S itu merupakan atom pusat ya. Nah, berarti O itu ada sepasang elektron yang dari luar itu, maka dimasukkan ke S ya, masukkan ke S. Nah, di S itu kan sudah lebih. Nah, S sudah lebih. Nah, elektron yang ada di S yang rangkap 2 dengan oksigen itu akan dikeluarkan. Maka hasilnya akan menjadi SO4 2- dengan kelebihan 2 elektron. Oke, bisa dipahami? Oke, ini berarti kita lihat mana yang memberikan elektron, maka dia disebut sebagai basa ya. Yang memberikan adalah O2- atau dikenal dengan basa Lewis. Kemudian berarti yang SO3 itu adalah asam Lewis. Oke, maka ya kita lanjutkan. Ini ada soal latihannya, tolong coba dikerjakan. Tentukan spesies yang berperan sebagai asam Lewis dan basa Lewis, serta gambarkan struktur Lewis pada reaksinya. Oke, bisa dipahami. Oke, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.